Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyudin. Panggilan sehari-hari saya Papa Ian. Profesi saya sebagai nelayan. Saya membidangi dua profesi atau dua keahlian di bidang tangkap sama budidaya. Kemarin sudah saya bahas di bidang tangkap. Ini hari saya bahas di budidaya, biar teman-teman tahu apa kendala saya di budidaya. Oke, ikuti terus video saya. Saya sekarang berada di kawasan Tanjung Lonti, Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Karamba ini tidak jauh dari rumah, sekitar 1 kilo, biar gampang saya pantau. Sekarang saya berada di atas karamba apung budidaya ikan bubara. Saya mewakili teman-teman Balai Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Karena bubara ini atau ikan kue punya potensi untuk dikembangkan. Kenapa punya potensi untuk dikembangkan? Karena tidak gampang kena penyakit. Yang kedua, pertumbuhannya begitu cepat. Karena kita tidak menunggu waktu terlalu lama, sudah bisa kita panen. 6 bulan sudah bisa kita panen. Karena umurnya ini ikan sekitar 6 bulan dia mencapai 1 kilo sampai 1 kilo lebih per ekor. Nah, ini 8 kotak, isinya sekitar 8.000 bibit yang kita tebar di sini. 8.000 benih bibit yang harus kita tebar di karamba apung ini, yang dalam kotaknya sekitar 8 ini. Dia satu kotak 4x4. Nah, 8.000 bibit kita tebar di sini. Kita menunggu dalam jangka waktu 6 bulan sudah bisa kita panen. 8.000 bibit begitu sudah kita tebar, berarti kita mendapatkan di sini sekitar 8 ton dalam jangka waktu 6 bulan. 8 ton dikali 50.000 per kilo, berarti kita mendapatkan omset sekitar 400 juta dalam jangka waktu 6 bulan. Ini teman-teman budidaya ikan bubara ini cukup menjanjikan. Karena permintaan dari daerah-daerah lain begitu banyak. Karena ini ikan bubara cukup menjanjikan. Terutama harganya begitu tinggi, permintaan dari luar begitu banyak. Terutama penjual ikan bakar, restoran. Bagaimana kita bisa memenuhi permintaan kita? Yang jadi persoalan di sini, saya terkendala dengan bibit. Karena bibit yang kita ambil ini dari alam. Nah, kita ambil dari alam itu terbatas. Dalam 1 minggu kita cuma bisa dapat 30-40 ekor. Begitu pembesarannya bertahap. Ini permintaan dari daerah-daerah lain begitu banyak. Bagaimana kita bisa memenuhi, membackup permintaan-permintaan dari daerah lain? Nah, sedangkan nilai produksi kita sedikit. Nah, ini teman-teman, ini kendala saya akan bahas. Insya Allah Bapak Menteri Kelautan dan Dinas Perikanan bisa mengembangkan budidaya ikan bubara ini di daerah-daerah yang bisa mengembangkan ini bubara ini. Karena ini nilai jualnya cukup tinggi, permintaannya di pasaran begitu banyak. Cuma yang jadi kendala ini bibit. Nah, insya Allah bibit bisa terpenuhi, permintaan-permintaan dari daerah lain bisa kita backup. Yang penting kita dibantu bibit, insya Allah bisa kita penuhi permintaan-permintaan dari daerah lain. Karena ini ikan budidaya ikan bubara ini cukup menjanjikan. Kenapa saya bilang cukup menjanjikan? Karena kita tidak menunggu waktu begitu lama, sudah bisa kita panen. Dalam jangka waktu 6 bulan ini ikan mencapai 1 kilo per ekor, bahkan 1 kilo lebih. Berarti benih yang kita tebar di sini sekitar 8.000
kita menunggu waktu dalam jangka 6 bulan sudah bisa kita panen. Berarti kita mendapatkan hasil di sini 8 ton. 8 ton kita kali 50.000 berarti kita mendapatkan omset senilai 400 juta dalam jangka waktu yang begitu cepat. Dan ini bisa membantu nilai pertumbuhan ekonomi daerah-daerah kita, terutama di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Ini yang harus bisa kita kembangkan. Karena ini ikan sudah tersebar luas di masyarakat, nilai konsumsi ini ikan cukup tinggi. Cuma yang jadi persoalan kita di lapangan yaitu bibit, karena kita ambil bibit dari alam terbatas. Tidak bisa memenuhi permintaan-permintaan dari daerah-daerah lain, terutama Manado, Gorontalo, Parigi, Morowali, Palu, Makassar. Ini teman-teman, budidaya ikan bubara cukup menjanjikan karena ini sudah tersebar luas di masyarakat. Ini ikan aman dikonsumsi. Ikan bubara ini. Karena permintaan begitu di rumah makan, restoran begitu banyak. Dan ini ikan ini kita tidak menunggu waktu begitu lama sudah bisa kita panen. Dan hasilnya cukup menjanjikan. Nah, insya Allah Bapak Menteri Dinas Kelautan Perikanan bisa mengembangkan semua budidaya ikan bubara yang berada di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dan kita bisa menciptakan produksi yang begitu banyak. Kalau bibit kita dibantu, insya Allah permintaan dari daerah-daerah lain bisa kita penuhi. Dan ini budidaya ikan bubara atau ikan kue yang sudah tersebar luas di masyarakat cukup menjanjikan. Karena kita tidak menunggu waktu begitu lama, sudah bisa kita panen dan kita mendapatkan omset yang begitu besar. Karena permintaan dari rumah makan, restoran begitu banyak. Karena ini ikan bubara ini atau ikan kue sudah tersebar di masyarakat luas. Ikan bubara ini punya khas tersendiri. Rasanya yang manis, dagingnya yang lembut, empuk, dan nyaman dikonsumsi. Ini ikan bubara atau ikan kue. Dan ini ikan bubara bisa menyatukan kalangan elit dan kalangan kecil. Kalangan atas sampai kalangan bawah bisa konsumsi ini ikan. Kenapa? Karena dengan harganya yang terjangkau, semua bisa merasakan manfaatnya ini ikan bubara atau ikan kue. Bukan cuma kalangan atas yang bisa menikmati, kalangan bawah bisa menikmati karena harganya terjangkau 75.000 per kilo. Oke, teman-teman, karena ini profesi saya di budidaya, saya bisa jelaskan dan apa kekurangan saya di budidaya ini, biar Bapak Menteri Dinas Kelautan bisa mendengar, bisa membantu saya dengan bibit. Dan insya Allah permintaan dari daerah-daerah lain bisa kita bantu dan bisa kita backup. Kalau bibit kita dipenuhi, insya Allah kita bisa memproduksi yang begitu banyak. Dan kita jadi budidaya yang unggulan. Kalau bibit kita dipenuhi, insya Allah konsumsi masyarakat bisa kita penuhi. Mungkin itu penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.